السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita memuja-muji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada suri tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari mimbar ini kita berwasiat dengan wasiat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa kita memelihara dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya harta yang bermanfaat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari ketika seluruh dunia, ketika seluruh harta dunia dan anak-anak yang menjadi kebanggaan kita telah tidak berguna lagi kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Di hari ketika harta dan anak-anak tiada berguna kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hidayah adalah harta yang termahal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah taala mengatakan, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya adalah nikmat hidayah. Sehingga semua kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya di muka bumi ini derajatnya masih di bawah nikmat hidayah. Dan kesesatan yang paling besar atau musibah yang paling besar di muka bumi ini adalah musibah kesesatan. Sehingga semua bentuk musibah yang ada di muka bumi ini derajatnya masih di bawah musibah yang berupa kesesatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Seandainya kita tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka dunia dan seisinya tidak bisa kita jadikan sebagai tebusan untuk mengangkat dan mengentaskan kita dari kesengsaraan di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadim mil'ul ard dhahaban walau iftada bih. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang kafir
dan ia mati sedangkan mereka tetap di dalam kekafirannya, tidak akan diterima salah satu di antara mereka walaupun emas sepenuh bumi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seandainya orang-orang kafir yang tidak mendapatkan hidayah saat nanti di akhirat, orang-orang kafir yang tidak mendapatkan hidayah saat ini di dunia ini, dan nanti di hari akhirat dia divonis azab Allah Subhanahu wa taala, dan seandainya ia memiliki emas sebesar dunia yang akan dia pakai untuk menebus azab Allah Subhanahu wa taala, maka upaya mereka akan sia-sia dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita tidak mendapatkan hidayah di dunia sekarang ini sehingga hati kita tidak bergerak untuk mentaati Allah, sehingga hati kita tidak tergerak untuk senantiasa meninggalkan larangan-larangan Allah, hingga kita senantiasa menyelisihi jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun yang memiliki hubungan ketika di dunia, siapapun dia, siapapun mereka, maka sekalipun mereka tidak akan bisa bermanfaat dan sekalipun mereka tidak akan bisa memberikan pertolongan kepada kita ketika seseorang tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Walaupun ia memiliki rekan atau rekanan sehebat apapun orangnya di dunia, atau memiliki seorang anak ataupun istri yang ia cintai, yang sangat mencintai dia, namun ketika di akhirat sama sekali tidak bisa memberikan manfaat ataupun pertolongan kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni." Allah mengatakan, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang mati di dalam kekafiran, ketika seseorang mati di atas kesesatan, apapun harta yang ia miliki di dunia, sebesar apapun, sebanyak apapun orang-orang yang hebat yang ia kenal di dunia, dan sebesar apapun cinta daripada istri dan anak-anaknya di dunia, sekalipun itu sama sekali tidak bisa bermanfaat di akhirat kelak. Sekalipun itu tidak bisa sama sekali menjadi penolongnya kelak nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hidayah tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Hidayah, keimanan dan Islam tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Adapun dunia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapapun, baik yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sabdanya, "Wa innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man lam yuhib, wa la yu'til iman illa man yuhib." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memberikan dunia ini pada orang yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Sedangkan keimanan, sedangkan hidayah hanya diberikan kepada orang yang Allah cintai. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dunia dalam bentuk harta, dalam wujud kekuasaan, dalam wujud ketenaran, dan semua perhiasan yang ada di dunia Allah berikan kepada siapapun, seluruh umat manusia, baik orang-orang yang Allah cintai maupun orang-orang yang Allah benci, baik dia muslim maupun dia seorang kafir. Bahkan terkadang kita melihat orang-orang yang mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan harta yang berlebih, Allah bukakan kesenangan-kesenangan duniawi, Allah limpahkan itu semua. Namun ketahuilah, itu semua merupakan istidraj.
Itu semua merupakan istijrad. Allah mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami istidrajkan mereka dari jalan yang mereka tidak sangka-sangka. Dan Nabi SAW katakan tentang orang yang mereka diistidrajkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadisnya, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib, fa innama huwa istidraj." Kata Nabi SAW, apabila kalian melihat ada orang yang Allah berikan dunia yang mereka senangi, sedangkan mereka tenggelam di dalam perbuatan maksiat, artinya mereka sering melakukan maksiat, mereka terus maksiat, namun Allah berikan dunia ini, Allah berikan kesenangan dunia ini. Kata Nabi SAW, ketahuilah itu merupakan istidraj, itu merupakan istidraj, kesenangan yang semu, yang merupakan itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, hukuman yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang melakukan istidraj, orang-orang yang terkena istidraj tersebut, ia merasa akan semakin lalai dengan kemaksiatannya dan tiba-tiba nanti Allah akan berikan azab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak setiap orang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang yang dekat, yang mereka dekat dengan sumber-sumber hidayah pun belum tentu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kita menyaksikan dalam sejarah yang termaktub di dalam Al-Qur'an menceritakan hal yang demikian. Lihatlah bagaimana orang-orang yang mereka bersuamikan nabi. Lihatlah bagaimana mereka orang-orang yang berayahkan seorang nabi dan mereka belum bisa dan tidak bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mengetahui istri daripada dan juga anak-anak daripada istri dan anaknya Nabi Nuh, istri dan istrinya Nabi Lut, dan juga kita mengetahui ada seorang anak, ya, anaknya Nabi, namun ayahnya tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Dan juga seorang paman yang memiliki ponakan seorang nabi tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentu mendapatkan hidayah ini ataupun terhalangnya seseorang dari hidayah ini ada sebab-sebab menjadikan seseorang itu mendapatkan hidayah maupun terhalang daripada hidayah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara sebab seseorang tidak bisa mendapatkan hidayah Allah atau terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah karena kebodohan. Karena kebodohan seseorang terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kebodohan di mana-mana adalah musibah. Sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, beliau tidak diragukan lagi bahwa kebodohan adalah perkara yang sangat membahayakan manusia. Dan apa yang mereka dapatkan di dunia dan juga di akhirat dari kebinasaan adalah disebabkan karena kebodohan. Karena kebodohan mereka terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang yang belum memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak orang yang terhalang dari hidayah karena kebodohan, karena ketidaktahuannya terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab yang kedua, terhalangnya seseorang dari hidayah karena kesombongan. Kita mengetahui betapa iblis, ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari surga Allah Subhanahu wa taala karena kesombongannya, karena dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kesombongan sehingga menjadikan seseorang ini terhalang dari hidayah. Dan yang berikutnya, di antara sebab seseorang terhalang dari hidayah karena rakusnya
seseorang terhadap kekuasaan dan ketenaran. Dalam sejarah kita mendapati kisah seorang raja Heraklius, bagaimana kecintaannya terhadap kekuasaan telah menghalangi dia dari hidayah. Padahal hidayah sudah di depan matanya. Padahal hidayah sudah berada di genggamannya. Namun ketika hidayah dia dibenturkan dengan sebuah kekuasaan, maka ia terlena dengan kekuasaan. Ia terlena dengan ketenaran. Maka ia lebih memilih kekuasaan dan ketenaran dibandingkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara sebab seseorang terhalang dari hidayah karena fanatik buta. Karena fanatik buta terhadap ajaran agama nenek atau kakek moyang. Sehingga ketika datang hidayah, mereka mengatakan, Allah mengatakan dalam firman-Nya, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Allah menjelaskan di dalam surah Al-Maidah, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati dari bapak-bapak kami mengerjakannya. Fanatik terhadap ajaran kakek moyang, sehingga dia tidak mau menerima kebenaran, sehingga dia tidak mau menerima hidayah yang Allah berikan kepadanya. Dan yang terakhir, di antara sebab seseorang terhalang dari hidayah karena cinta yang berlebihan terhadap dunia yang fana ini. Demikian pula kecintaan manusia kepada dunia secara umum lebih berbahaya dan menjadikan penghalang terbesar mereka mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gila harta, gila kehormatan, dan juga bisa menjadi merusak seseorang dan terhalangnya seseorang dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengkokohkan hati kita di atas hidayah Islam dan mewafatkan atau mematikan kita dalam keadaan Islam, sebagaimana Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam agama Islam, karena itulah yang bisa menyelamatkan kita daripada api neraka jahanam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ahli Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah firdaus wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika min nari jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.